seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Acara apa lagi nih Bang Nik? Ini kita mau review gitar. Review gitar ya? Iya. Acaranya kira-kira apa namanya ya? Lu biasanya dapet lo singkatan-singkatan. Kalau Sigit gimana tuh? Sigit apaan tuh? Seputar info gitar. Oke. Gitar apa nih mau kita review hari ini nih? Nah, hari ini kita ada gitar local pride nih, buatan Indonesia tercinta. Apa mereknya nih? Ini mereknya Punch. Oh, Punch nih kalau mau lihat. Kasih lihat. Nah, tuh. Tuh kepalanya, tuh badinya tuh. Gila ya, keren ya, Itu merah-merah ya. tipenya berdasarkan SG Junior, Vic. Oke. Berarti pakai P90 dong nih. Iya, pickupnya P90. P90. P90-nya juga bukan yang P90 soft bar nih. Ini yang kuping anjing. Dokir. Dog ear. Itu dia. Tes lah. Langsung. Tes. Dari clean dulu, clean. Oke dah. Coba. Enak sih ya, lumayan Iya. ya. Oke. Jelas ya. Playability-nya enak sih. Coba di bawah-bawahnya lo, sedikit-sedikit itu. Pickupnya cuma satu nih, Vic. Kalau pickup satu gini bridge atau neck? Penggabungan keduanya? Gua kurang tahu ya. Nah. Tapi biasanya sih lebih dominan ke bridge ya, karena posisinya di bridge. Oke. Coba ininya deh, crunch-nya atau overdrive. Sedikit dibuka overdrive. Gue pengen tahu nih. Cek overdrive nih. Asik ya? Oke nih. Buat Crunch-nya main dapet. Green Day enak nih. Iya, dapat. Dia kan crunchy gimana gitu ya. Next lah langsung. Distorsi kasih dikit, Vic. Coba ya. Gue pengen tahu nih. Distorsi. Oke. Aceh-acehan dapat lah ya. Dapat. Bisa ya. Buat main blues boy bisa, buat main hardcore bisa. Punk rock bisa lah ya. Bisa, punk rock apa lagi? Dapat ya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong, gue mau kasih tahu sedikit nih mengenai speknya. Speknya nih dari body. Ini mahogani. Mahogani, terus ke neck juga mahogani. Lalu fretboardnya rosewood biasa. Kalau pakai maple kayaknya aneh ya. Tapi dia palanya nggak ini ya, nggak kopi Gibson ya? Nggak kopi, Dia dia pakai. ada Iya. desain sendiri. Keren nih, ada tengkoraknya nih. Boleh ya? Boleh lah. Desainnya. Cuma gue paling request aja next time nih kalau buat Punch nih, fontsnya digedein kali ya. Oh iya, kecil banget Tapi deh. gue udah lihat sih dia preview yang itunya fontsnya gede, Vic. Gitu. Nah, terus ke hardware. Hardware ini mereka, maksudnya Punch sendiri tuh mereka pakai Wilkinson. Dari bridge-nya nih wraparound Wilkinson. Korea ya? Koreaan, pickupnya juga ini Wilkinson, sama dryernya. Nah, dryernya ini unik nih. Gue pikir gitarnya ini akustik Yamaha, Iya, ini vintage lon. gitu, sebaris gitu. Jadi Wilkinson semua. Oh, ini nomor 1 dong lo, serial number lo paling pertama beli kan nih? Iya, kebetulan gue beli nih, nggak pre-order nih, dia ready langsung gua. Oke. Gua tanya-tanya, dapat deh. Overall gimana nih? Menurut lo? Secara playability sih enak. Enak ya? Enak lah. Enak ya? Boleh nanti kita cover pakai gitar ini ya.
Bisa. selanjutnya ya. Oh. Baiklah kalau begitu. Untuk saat ini, Udah segini doang nih ya. ya Perdana sih, perdana. sementara ini dulu. Iya. Nanti kita kasih full gambar mengenai punch gitar SGJR ini setelah acara Sigit ini. Oke. Sampai jumpa di acara Sigit berikutnya. Dah.
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, deliver us from evil. Welcome teman-teman, selamat bergabung di tayangan Crossland pada hari ini. Dan thank you juga buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali join di tayangan Crossland ini.
Kalau kalian mau melihat kegiatan kita lebih jauh, kalian bisa buka di Instagram kita Crossline Bekasi. Di situ kita ada info-info tentang kegiatan kita dan persekutuan doa kita. Teman-teman mungkin nanti yang di area Bekasi dan sekitarnya mau bergabung dalam PD kita, nanti bisa ikuti Instagram kita Crossline Bekasi. Nanti kita akan update info-info persekutuan doa kita di sana. Nah, pada saat ini kita mau belajar ya. Untuk di bulan Juni ini kebetulan kita di Crossline sedang membahas tentang pribadi Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus itu dan apa sih dampaknya di saat seseorang menerima Roh Kudus dalam hidupnya? Apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang di saat dia menerima Roh Kudus dalam hidupnya? Nah, kalau kita mau belajar dari Alkitab, kata Roh Kudus itu diambil dari bahasa Yunani ya, yang memiliki terjemahan dari kata parakletos. Nah, parakletos itu adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani koine yang bermakna orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah. Artinya peranan Roh Kudus di setiap kehidupan kita yang percaya sama Tuhan Yesus adalah untuk membela kehidupan kita, menjadi pembela kita. Kalau kita lihat, kita mungkin melihat ada orang yang mengalami tekanan. Nah, di situ ada seorang yang menolong untuk membela kita yang tertekan. Nah, itulah peran Roh Kudus di setiap kehidupan kita. Jadi kata parakletos berbentuk pasif dan mula-mula berarti orang yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Jadi Roh Kudus inilah yang akan selalu mendampingi kita di setiap kehidupan kita, di setiap tantangan hidup yang kita hadapi. Jadi siapa sih Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada satu ayat yang menekankan, yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 18-19 dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Nah, dari ayat ini jelas dikatakan di saat Tuhan Yesus mau menghadapi kematiannya untuk disalibkan, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa aku datang kembali kepadamu. Dan Tuhan Yesus di dalam perikop ini sedang berbicara tentang Roh Kudus. Nah, artinya Tuhan Yesus bilang aku datang kembali kepadamu dalam rupa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu berarti adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah pribadinya Yesus sendiri, rohnya Tuhan Yesus itu sendiri yang akan selalu menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Ya, apapun yang kita hadapi, pendampingan Tuhan akan selalu terus menyertai kita dalam kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih yang terjadi di saat seseorang menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Kita nanti teman-teman bisa baca di rumah dalam Roma 8 ayat 1-17. Saya nggak akan bacain semuanya, tapi kita akan belajar beberapa hal dari perikop ini. Apa yang terjadi di saat seseorang menerima Roh Kudus? Yang pertama, di dalam Roma 8 ayat 5. Di situ dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, artinya di saat seseorang menerima Roh Kudus, pikirannya berubah. Ada satu perubahan di dalam pola pikir. Nah, bagaimana sih terjadinya di saat seseorang bisa mengalami perubahan pola pikir? Di Alkitab memakai terjemahan pertobatan itu dengan kata metanoia, dan metanoia itu memiliki arti perubahan pola pikir. Nah, jadi ada hubungannya nih antara memikirkan hal-hal yang dari roh dengan pertobatan. Nah, jadi di saat seseorang menerima Roh Kudus, hal pertama yang terjadi dalam kehidupannya, dia pasti bertobat. Karena apa? Karena pola pikirnya berubah dari pemikiran yang duniawi diubahkan menjadi memikirkan perkara-perkara yang rohani. Nah, jadi kejadiannya seperti ini. Tuhan Yesus pernah bilang satu ayat ya di dalam Injil, dibilang bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Karena dari situlah, dari hati ya, maksudnya apa yang keluar dari mulut itu terucap dari hati, dan dari hati itulah timbul segala pikiran jahat, hawa nafsu. Nah, jadi ada suatu hubungan antara sikap hati seseorang dan pola pikir seseorang. Nah, jadi gini, saya kasih contoh. Di saat kita disakiti seseorang, kita marah terhadap seseorang, otomatis yang timbul di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang ingin menyakiti orang tersebut.
di saat kita benci sama seseorang, selalu yang timbul dalam pikiran kita adalah perbuatan jahat terhadap orang tersebut. Nah, artinya situasi hati kita sangat mempengaruhi pola pikir kita. Nah, sebaliknya, di saat kita mencintai seseorang, di saat kita mengasihi seseorang, misalnya pacar kah atau pasangan hidup, suami atau istri atau orang tua, di saat kita mengasihi mereka, hati kita mencintai mereka, otomatis yang timbul di dalam pikiran kita hal-hal yang membahagiakan orang tersebut. Pikiran kita pasti memikirkan sebuah tindakan untuk membahagiakan orang yang kita kasihi. Artinya, sikap hati kita sangat mempengaruhi pikiran kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi betapa pentingnya hati kita ini dipulihkan. Nah, yang jadi problem, nggak ada satu dokter pun, nggak ada satu psikiater pun, nggak ada satu pribadi orang pun yang sanggup menyembuhkan luka hati. Nggak ada satu pribadi pun yang sanggup memulihkan luka hati seseorang. Nah, hanya satu pribadi yang bisa menyembuhkan luka hati kita, memulihkan hati kita yang terluka, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Dengan kasih Tuhan, hati setiap orang bisa dipulihkan. Dengan cintanya Tuhan, hanya dengan cintanya Tuhan, sakit hatinya seseorang bisa dipulihkan. Kepahitannya seseorang bisa dipulihkan hanya dengan kasih Tuhan. Maka dari itu, di saat seseorang menerima Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus itu sendiri di dalam kehidupannya, hatinya akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan kasih itulah yang akan memulihkan hati kita, mungkin yang dipenuhi dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan hawa nafsu. Tapi karena kasih Tuhan memulihkan hati kita dari hal-hal yang jahat, otomatis disitulah metanoia terjadi, pola pikir kita berubah. Di saat hati kita dipenuhi dengan kasihnya Tuhan, otomatis yang timbul di pikiran kita adalah kasihnya Tuhan. Makanya tindakan kita pun akan berbuah di tindakan kita. Kasih itu nyata buat orang-orang di sekitar kita, gitu. Jadi kasih Tuhan itu, peranan Roh Kudus dalam hidup kita, di saat seseorang menerima Tuhan, otomatis terjadi pertobatan. Karena dia mengalami perubahan pola pikir. Pikirannya diubahkan Tuhan. Yang tadinya memikirkan hal-hal yang jahat, karena dipenuhi dengan kasih, pikirnya berubah menjadi kasih. Jadi apa yang dilakukannya berdasarkan apa yang di dalam hatinya, yaitu kasih Tuhan itu sendiri. Nah, jadi hal pertama yang terjadi di dalam kehidupan seseorang di saat dia menerima Roh Kudus, terjadinya pertobatan, terjadinya perubahan pola pikir. Jadi hatinya, pikirannya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hal yang kedua, kita mau baca di Roma 8 ayat 16. Di sini dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, hal yang kedua terjadi di saat kita menerima Roh Kudus adalah kita menjadi saksinya Tuhan. Dalam ayat lain, Kisah Rasul 1 ayat 8 terus bilang, kamu akan menerima kuasa di saat Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, jadi poin terpenting yang tidak bisa kita lupakan di saat kita menerima Roh Kudus, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kesaksian ini bukan berbicara hanya sekedar dari perkataan-perkataan kita yang kita mengatakan saya berubah. Bukan itu yang utama. Jadi kesaksian itu adalah sikap hidup kita. Kita yang tadinya pemarah, tiba-tiba kita tidak menjadi pemarah. Kita yang tadinya pendendam, tiba-tiba kita bisa mengampuni dan mengasihi. Perubahan inilah yang orang lihat, jadi saksi. Di saat karya Tuhan sempurna mengubahkan hidup kita. Di saat orang lain melihat, oh, kok kamu yang tadinya suka marah-marah, kok sekarang sudah gak jadi marah-marah ya? Kamu kok jadi gak mudah marah-marah? Nah, kesaksian seperti inilah yang terjadi di saat seseorang menerima Roh Kudus. Karena ada pertobatan pola pikir, otomatis kehidupannya berubah. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, tapi sekarang kita diubahkan untuk memiliki hati yang rela melepaskan dosa tersebut, karena pola pikir kita berubah. Di saat perubahan inilah, sikap hidup kita yang berubah inilah menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitar kita yang melihat bahwa karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga bisa membawa orang untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Karena bukan sekedar dengan perkataan kita bersaksi, tapi dengan gaya hidup dan sikap hidup kita yang berubah. Itulah kesaksian yang lebih utama yang harus muncul di setiap kita yang telah menerima Roh Kudus. Jadi yang kedua, ciri-ciri orang yang menerima Roh Kudus, dia
memiliki kesaksian dalam hidupnya, di mana kehidupannya bisa berubah, di mana kehidupannya yang tadinya berantakan, dipenuhi dengan kejahatan, diubahkan Tuhan, itu bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga yang pasti terjadi di setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang menerima Roh Kudus, adalah di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermulakan bersama-sama dengan Dia. Yang berbicara soal penderitaan bukan hanya sebatas penganiayaan terjadi, karena pada masa rasul-rasul dahulu penganiayaan sudah terjadi. Bahkan rasul-rasul memiliki banyak tekanan di dalam kehidupan mereka. Sampai saat ini pun banyak terjadi penganiayaan. Tapi satu hal sederhana aja yang harus kita renungkan, masalah penderitaan bukan hanya sekedar berbicara soal penganiayaan, tapi bagaimana di saat kita menguasai dan mengontrol kedagingan kita, itu juga merupakan suatu penderitaan. Ya, di saat kita disakiti tapi kita harus mengampuni, itu bukan suatu hal yang gampang, itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi bersama Roh Kudus kita dimampukan untuk menghadapi itu, untuk bisa menerima itu. Berbicara soal pengampunan bukan berbicara soal melupakan, karena kita nggak mungkin bisa ngelupain hal-hal yang begitu menyakitkan hati kita. Tapi berbicara soal pengampunan, berbicara soal penerimaan, di mana kita bisa menerima perlakuan orang tersebut yang sudah dilakukan terhadap kita, dan kita mengambil tindakan untuk mengampuni karena kita menerima perlakuan orang tersebut terhadap kita. Dan itu bisa kita lakukan di saat Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada dalam hidup kita. Mungkin di saat kita kecewa, di saat kita ingin marah, tapi kita bisa mengontrol itu semua, dan kita bisa mengendalikan kedagingan kita. Walaupun secara daging kita rasanya menderita, rasanya sakit, rasanya tidak nyaman, tapi dalam kuasa Roh Kudus Dia memampukan kita untuk menghadapi itu semua. Jadi berbicara soal penderitaan bukan hanya sekedar sebatas penganiayaan, tapi di saat kita mau mengalahkan hawa nafsu kita, di saat kita mau melawan kedagingan kita yang bertentangan dengan keinginan roh, di saat itulah juga terjadi suatu pergolakan dalam jiwa kita yang membuat mungkin kita bersusah hati. Tapi satu hal, di saat kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan mampu untuk bisa mengatasi itu semua. Kita akan bisa bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kita akan menjadi seorang pribadi yang bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita belajar untuk diproses hari demi hari untuk disempurnakan di dalam Tuhan. Jadi ada 3 hal yang terjadi di saat seseorang menerima Roh Kudus. Yang pertama, terjadi pertobatan. Yang kedua, kita menjadi saksi. Yang ketiga, kita siap hidup menderita bagi Tuhan. Jadi ada 3 hal ini aja yang akan kita renungkan ya pada saat ini. Biarlah di setiap kehidupan kita mau terus berjalan bersama Roh Kudus untuk menyatakan kasih Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita belajar di saat kita sadar kita memiliki Roh Kudus, biarlah kita menyadari siapa diri kita, dan kita memiliki sikap hati yang rendah hati. Bukan kita merasa lebih benar dari yang lain. Justru yang harus keluar dalam diri kita adalah kasih. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi kasih itu sendiri. Di saat kita menerima Roh Kudus, biarlah kasih itu nyata buat orang-orang di sekitar kita. Jangan kita menghakimi, sekalipun mungkin kita ngelihat ada orang yang berdosa di depan mata kita. Jangan kita menghakimi, tapi kita harus rangkul orang tersebut. Kita support orang tersebut untuk bangkit kembali, untuk berjuang melawan dosa yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi di saat seseorang menerima Roh Kudus, seharusnya kita tidak menghakimi, seharusnya kita mengasihi. Biarlah kita terus belajar mengasihi sampai kita lupa untuk menghakimi. Jadi biarlah pada saat ini kita sama-sama terus membuka hati untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Terus bangun relasi dengan Tuhan, terus bangun relasi dengan Roh Kudus. Biarlah di saat relasi itu terbangun, hati kita terus dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan. Setiap hari mungkin kita mengalami hal-hal yang gak baik yang membuat hati kita capek, hati kita lelah, hati kita terluka, tapi kita bisa disegarkan kembali oleh aliran air hidup itu yang adalah Roh Kudus, yang menyegarkan jiwa kita kembali, yang memulihkan kita dari setiap luka hati kita, sehingga kasih Kristus itu bisa terus terpancar buat orang-orang di sekitar kita, sehingga orang di sekitar kita bisa merasakan betapa dalamnya kasih Tuhan. Biarlah setiap orang bisa terdampak dengan kasih yang ada dalam hidup kita, dan mereka bisa diselamatkan di dalam Tuhan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you buat teman-teman, terus bertumbuh dalam Tuhan.
terus hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan Roh Kudus pasti selalu mendampingi kehidupan kita. Roh Kudus selalu bersama teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Mungkin teman-teman mengalami hal yang mengecewakan, mengalami tekanan, permasalahan yang berat, tapi pendampingan Roh Kudus selalu ada buat teman-teman semua, termasuk juga buat saya. Jadi biarlah kita menyadari ini, sehingga kita bisa terus berani melangkah menghadapi setiap permasalahan yang ada. Roh Kudus mendampingi kita supaya kita bisa melewati setiap permasalahan yang ada, bukan menghindari permasalahan yang ada, tapi supaya kita bisa menghadapi dan melewati setiap permasalahan yang ada, dan kita menjadi lebih dari pemenang karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, biarlah kita terus memiliki hati yang rela untuk dipimpin oleh Roh Kudus, karena dialah sumber kebenaran dan kekuatan kita. Biarlah kasih-Nya terus memenuhi setiap kehidupan kita pada sore hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami bersyukur atas segala firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, penuhilah hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa terus membawa dampak buat orang di sekitar kami, di mana kami selalu terus memiliki pertobatan di setiap kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu. Dan biarlah di setiap penderitaan kami hadapi, kami bisa terus menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati setiap teman-teman yang menonton tayangan ini, biar setiap mereka bisa terus merasakan kasih anugerah Tuhan yang sempurna. Mereka dipenuhi dengan penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang tangguh, yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga memancarkan terang kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih atas keberkatan Tuhan bagi kami di sore hari ini. Terpujilah nama Yesus Kristus di atas segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di tayangan Crossline berikutnya. See you and God bless you. Kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.